Ketua MBR wilayah Kota Bekasi. Ya. Jadi dari Ormas ada dua. Yang kedua itu namanya Bang John Flores, Ketua Forum Pemuda NTT. Ya, saya penasehat di Forum Pemuda NTT, saya minta dia jadi penasehat supaya berbineka tunggal ika. Lalu penasehatnya juga bukan hanya tokoh ormas di Kota Bekasi, tapi juga tokoh agama. Saya sudah minta Ketua Islamic Center Kiai Haji Habib Marjuki, itu pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa. Ya, jadi beliau juga bersedia. Lalu Ketua Hindu di Kota Bekasi, kolonel tapi udah purnawirawan, GM Rudita, dia Ketua Hindu di Kota Bekasi, dia bersedia. Jadi mereka nih teman-teman saya semua. Lalu dari Katolik, keponakannya Setia Novanto, ya jangan lihat omnya lah, ya dia Ketua Bapera, ya Bapera, Barisan Pemuda Nusantara di Jawa Barat. Kalau ketua umumnya itu Bang Pat namanya, ya orang Golkar lah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu. Salam hormat semuanya. Terima kasih malam hari ini sudah hadir. Mungkin yang lainnya masih ada di dalam perjalanan. Yang saya hormati Bapak Penasehat kita dan Bapak Ketua kita, Bapak Pendeta Jajang, dan semua rekan-rekan yang hadir di sini. Malam hari ini kita ingin membahas percepatan untuk pelantikan. Jadi pentingnya kita membuat pelantikan ini dan deklarasi ini nggak usah yang harus yang vulgar, mewah-mewah dan sebagainya. Yang penting kita ada nanti pelantikan itu ya kita dimediakan, dan paling tidak itu bisa hadir seperti yang Bapak Ketua kita Bekasi katakan tadi, dari Pak Tri dan Dandim, Polres, dan semuanya bisa ikut hadir. Dan saran saya nggak usah yang terlalu bagaimana, yang penting setelah itu kinerja kita untuk menjaga kedamaian, menjaga keadilan, menjaga daerah ini, kita Bekasi ini tetap terjalin pluralismenya, kebinekaannya, dan bisa mesejahterakan masyarakat dengan cara ya memberikan pengajaran dan kewirausahaan. Banyak sekali, kita tidak terbatas lingkup yang harus passion setiap masing-masing itu bisa berjalan sesuai dengan hasratnya untuk bisa bekerja di dalam organisasi Setia Kita Pancasila yang sifatnya sosial dan kemanusiaan, kolektif dan kolegial, dari kita untuk kita dan untuk semua. Dan yang kita utamakan, yang kita naikkan itu tentunya karena Setia Kita Pancasila ini namanya Setia Kita Pancasila, setia kepada Indonesia, tanah air dan Pancasila. Tentunya tanah air kita dan kepancasilaan itu yang naik, yang besar, yang booming Pancasilanya. Jadi itu saja harapan saya ke depan, agar organisasi ini bisa dapat berkembang dengan baik, dan tentunya kita kepentingan bersama-sama, kepentingan semuanya, kepentingan kebinekaan, pluralisme, dan kepentingan daripada Pancasila itu sendiri. Ya, terima kasih, selamat malam, dan saya kembalikan ke Pak Jajang. Mungkin setelah itu Ibu Sekjen mau memberikan sepatah kata, dua kata, begitu juga Humas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini
Dan akhirnya kita pun juga harus berbakti kepada negeri ini. Nah, salah satu contoh kita menunjukkan bakti kita kepada negeri ini adalah ya kita gabung nih di dalam satu organisasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Setia Kita Pancasila itu adalah satu organisasi di mana orang-orang berkumpul dengan tujuan adalah menggaungkan Pancasila ya di seluruh aspek kehidupan. Nah, saya selalu bilang bahwa jangan kita bicara Pancasila keluar dulu deh. Kita bicara Pancasila untuk diri kita dulu masing-masing. Contoh misalkan kita saling menghormati sesama pemeluk agama, ya kan? Kita saling menghormati, ya kan? Kayak kita sangat menghargai, ya kan? Sesama pemeluk agama. Jadi saya selalu bilang bahwa kita tidak boleh menerapkan Pancasila di luar dulu, di atas stop kecil. Nanti baru kita keluar. Ya, makanya kita punya wadah ini, wadah yang berdasarkan Pancasila, sila pertama sampai sila kelima. Jadi Bapak Ibu, ketika dia memutuskan untuk bergabung dengan Setia Kita Pancasila, berarti semangat Pancasila itu harus kita kobarkan kepada semua orang dan memberikan pengaruh diri kita kepada orang lain. Pengaruh apa? Pengaruh positif terhadap orang lain dan terhadap negara ini. Ya, jadi kadang-kadang tuh orang berpikir bahwa negara ini bagaimana sih? Negara ini kenapa sih? Jangan bertanya kenapa, tapi apa yang harus kita berikan kepada negara ini? Ya, lewat bakti kita kepada negara ini lewat apa? Lewat organisasi ini. Kegiatan-kegiatan kita banyak nanti, ya kan? Nanti teman-teman yang ada di daerah Bekasi sini bisa bekerja sama dengan Kapolda. Apa sih yang harus kita buat supaya Bekasi ini kita menggaungkan? Jadi orang-orang yang tadinya punya pemahaman tentang Pancasila itu yang di luar, ya, kita yang membuat mereka supaya fokus mereka ini pada Pancasila itu lebih melekat dalam diri mereka, ya, supaya masyarakat yang ada di sini kita bisa bersama-sama dengan mereka untuk apa? Untuk bisa menggaungkan Pancasila ini seperti itu. Nah, kita sangat berterima kasih atas impor dari bapak-bapak yang ada di Bekasi untuk bisa terbentuk kepengurusan ya Setia Kita Pancasila di Kota Bekasi. Ya, dan harapan saya adalah dengan terbentuknya kepengurusan ini tidak cuma hanya sampai di sini, tetapi kita harus berjalan terus ke depan. Ya, kita melangkah terus ke depan untuk tercapainya cita-cita masyarakat Indonesia sesuai dengan kita punya ADART. Jadi Bapak Ibu perlu tahu, yang pengurus harus tahu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari Setia Kita Pancasila. Kenapa saya selalu bilang setiap anggota Setia Kita Pancasila, terlebih pengurus, itu harus tahu dan harus paham betul anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita. Ya, kalau saya cerita anggaran dasar dan anggaran rumah tangga panjang, susah. Nanti Bapak Ibu sudah baca, tidak paham, ya, supaya kita clear, ya, karena di dalamnya ada visi-misi kita berdiri, ada tujuan organisasi itu berdiri, kemudian kalau saya sebagai anggota apa yang harus saya lakukan, ya kan? Kalau saya sebagai pengurus apa yang harus saya lakukan, itu ada semua, ya. Itu saja dari saya, tidak ya. Semoga apa yang sudah saya berikan di malam hari ini tidak cuma hanya didengar, tetapi dilakukan sebagai orang-orang yang Pancasila. Terima kasih.
yang tadi sampaikan juga oleh Bu Presiden. Oh ya, Bang Irfan tolong dicatat ya turbulensinya. Nih, udah berlaku juga. Mungkin dari Ibu Mas tambahan? Oh, coba ya. Apa-apa nggak salah ya Pak? Ada. Ayo lah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu ala Rasulillah. Shalom. Swastiastu, namo budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Hari ini kita berkumpul, terima kasih sama semua anggota yang ada di SKP yang akan menjadi dan dilantik untuk menjadi pencinta Pancasila. Dan saya terima kasih di sini saya terinspirasi ada seorang gembala yang ingin berdedikasi sebuah organisasi yang universal, yaitu Pancasila. Teman-teman semangat, tenaganya udah kurang. Oh benar. Masih banyak anak-anak muda yang bentuknya orang-orang tuanya. Nah itu ya. Orang tua nih. Iya dong. Justru kan malah anak-anak muda yang akan terpacu nantinya. Ya kan? Ada berapa ribu orang tua bisa berakhir stand. Amin. 10 pemuda bisa goyang negeri. Ya kan? Nah itu yang kita harapkan. Bagaimana orang tua ini bisa memberikan contoh kepada anak-anak. Yang paling penting adalah tadi dijelaskan ya dalam pendirian semua visi-misi Pancasila sudah ada, visi organisasi sudah, saya cuma tinggal tambahkan mengenai teknis. Bagaimana perkembangan organisasi ini bukan cuma short term, tapi long term. Ya kan? Karena pasti ada visi regenerasi. Kita harapkan adalah bagaimana kita bisa bersinergi. Yang pertama, SKP bisa bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat, bahkan TNI, bahkan Polri, bahkan pemerintah, dan kita membantu kinerja beliau-beliau ini untuk apa? Tercapainya objektif. Untuk apa? Nah, pertama adalah negara kita mempunyai dua fokus, yaitu apa? Energi dan ketahanan pangan. Ya kan? Habis culture atau budaya. Jadi ketiga ini harus kita perkuat. Nah, dari ketiga ini terjadi akan tercipta tadi organisasi sudah banyak. Ya kan? Tapi kenapa adanya warna baru yaitu setiap kita Pancasila? Kita berharap kita bisa, kita ibaratnya masih muda ya, SKP, tapi bisa didukung, disupport bersama-sama. Karena kami memberikan sebuah ideologi. Yaitu apa? Bisa mewujudkan sila kelima. Ya, ini jadi pembaharuan dalam sebuah organisasi bisa mewujudkan tersebut. Bisa bersinergi dengan seluruh masyarakat, bisa bersinergi dengan MPR, PP, NU, Muhammadiyah, semua. Dan kita ini justru kita bimbingan supaya kita ini bisa berkembang. Tujuannya bukan cuma buat kita, bukan organisasi, tapi tujuan untuk semua. Ya kan? Pasti organisasi punya kelebihan dan kekurangan, tapi kita harus bisa bersama-sama. Dan bukti-bukti nyata dari SKP dan juga dengan organisasi lain, bagaimana kita bisa bersinergi dengan seluruh organisasi di Bandung ya. Itu adalah bukti nyata yang sudah kita lakukan. Bukti nyata bersinergi dengan TNI Polri sudah kita lakukan. Ya. Bukti nyata dalam hal mengembangkan dan mempromosikan budaya sudah kita lakukan. Bukti nyata untuk menyelamatkan masa depan anak-anak bangsa sudah kita lakukan. Dan itu ada sebuah anugerah. Bukan karena kuat hebat kita hanya sebuah anugerah dan sebuah dan bagaimana kita bisa menggunakan pelayanan kita untuk semua masyarakat. Thank you. Suatu ya.